Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri dari kelas D Ekonomi Syariah semester 5. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Wicaksana Putri dari kelas D Ekonomi Syariah semester 5 dengan NPM 1851010263. Perkenalkan, nama saya Hadi Satria dari semester 5 Ekonomi Syariah, nomor induk mahasiswa 18510102221. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kepuasan yang kompleks, bukan hanya fisik tetapi juga psikis. Kebutuhan tidak diciptakan tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Selanjutnya ada keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang. Sehingga tidak semua keinginan yang dapat disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Sedangkan keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Selanjutnya, produk, barang, jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk dan jasa apa saja yang sedang disukai, akan disukai, dan tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan ke dalam produk fisik, bukan hanya menggambarkan ciri-ciri produk tersebut. Pemasaran yang memusatkan pemikirannya pada produk fisik, bukan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, dikatakan menderita miopa pemasaran atau rabun pemasaran, yaitu ketidakpedulian terhadap faktor-faktor penentu kepuasan pelanggan. Konsumen yang dilayani oleh penjual yang miopa pemasaran menjadi tidak loyal dan memiliki kecenderungan yang besar untuk berpindah ke produsen atau produk substitusi lainnya. Ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Kepuasan konsumen berkaitan erat dengan mutu. Dalam upaya memperbaiki mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsep Total Quality Management, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. TQM memiliki komitmen antara lain: yang pertama, fokus terhadap pelanggan; yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecah masalah; yang keempat, memperbaiki proses secara kesinambungan; yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Dengan demikian, dengan penerapan TQM diharapkan produsen mampu memproduksi produk, barang, dan jasa yang konsisten.
Yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang pertama ada terdapat sedikitnya 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang akan membuat mereka lebih baik daripada sebelum pertukaran. Sedangkan transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan 2 macam nilai persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Yang kelima ada hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang harus dipahami, antara lain: yang pertama, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Yang kedua, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak. Yang ketiga, menghasilkan ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah mengembangkan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang keenam, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, serta pertukaran produk, barang, atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar dalam dunia bisnis secara informal sering digunakan untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan. Misalnya, pasar kebutuhan, pasar produk, pasar demografis, dan pasar geografis. Yang ketujuh, pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value. Sedangkan calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Manajemen hubungan pelanggan. Pelanggan adalah instansi, lembaga, organisasi, ataupun orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Pelanggan sendiri memiliki kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Jadi memahami kebutuhan tersebut adalah titik awal dari hubungan jangka yang panjang. Jadi, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, serta mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul, seperti memberi kepercayaan kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, berkomunikasi, dan memberi pelayanan yang baik dengan pelanggan. Seperti contoh, jika terjadi antrian panjang di bank karena kurangnya petugas teller, maka
pihak bank harus memberikan pelayanan yang baik, seperti menyediakan coffee break di area tunggu agar menciptakan kenyamanan para nasabah. Dengan rasa nyaman tersebut, para nasabah akan merasa mendapatkan pelayanan yang baik dari bank. Sebuah perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan berbeda-beda, jadi strategi manajemen hubungan pelanggannya pun berbeda. Seperti contoh, jika ada pelanggan yang berkomentar atau komplain dengan barang kita, maka kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik, seperti kita menerima komentarnya dan kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, kita juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Karena sebagai pemasar yang baik, kita menyadari bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Setiap manusia selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk-produk yang ada. Pemenuhan kebutuhan tersebut dengan melihat manfaat dan kegunaannya. Manfaat atau kegunaan dapat dilihat dari bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Jadi, di sini fungsi pemasaran mempunyai peran dalam meningkatkan daya guna suatu barang yang tadinya kurang berarti di suatu tempat akan menjadi tinggi nilainya di tempat lain. Karena dengan meningkatnya daya guna suatu barang, maka secara otomatis akan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terhadap produk atau barang tersebut. Semakin tinggi taraf hidup dari tingkat sosial suatu masyarakat, maka semakin banyak tingkat pilihan masyarakat tersebut untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, pemasaran berperan melakukan kegiatan penelitian produk baru dan pengembangan produk yang ada. Bisa juga menciptakan kemungkinan produk mix. Semua ini dilakukan sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dan pemasaran mempunyai peran penting dalam masyarakat karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Seperti contoh, pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen. Perubahan dramatis dalam teknologi pemasaran. Perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lainnya telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan, serta menciptakan produk jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Perubahan sangat cepat dalam pemasaran globalisasi. Dalam dunia yang semakin sempit saat ini, banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini, hampir semua perusahaan, mau besar maupun kecil, tersentuh oleh kompetisi global. Perubahan dalam pemasaran tanggung jawab, etika dan sosial yang sering kita sebut etika bisnis, pemasar masa kini juga mempelajari tanggung jawab etika dan sosial mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Bahkan, wajib memberikan sebagian keuntungan pada masyarakat yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Perubahan yang sangat cepat juga dialami dalam pemasaran organisasi nirlaba. Akhirnya, di masa lalu, pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir, pemasar juga
telah menjadi bagian utama dari berbagai organisasi nirlaba, seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra, simfoni, bahkan gereja. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini, semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang yang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan dunia di sekitar mereka. Jadi, kesimpulan dari konsep inti dan peranan manajemen pemasaran adalah bagaimana penyaluran gagasan berupa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan yang bertujuan penyampaian produk atau jasa hingga ke tangan konsumen dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan serta menghasilkan laba. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.